Ya, mohon maaf ya. Pemirsa, kita berjumpa lagi dengan segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Seperti biasa, kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat terjadi untuk bisa dibicarakan secara jernih. Kali ini, seperti biasa, narasumber tetap kita, Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, udah siap, Bang? Ya, masih mute, Bang? Ya. Oke, baik. Ya, untuk Jangan Salah Arah kali ini kita akan membahas tentang PJ Gubernur DKI Jakarta ya, Pak Heru Budi Hartono. Dan di mana Pak Heru Budi Hartono ini saat ini mengaktifkan kembali kebijakan-kebijakan pada masa Gubernur Ahok. Dan ini menjadi sebuah sinyalemen tentunya. Dan seperti apa ini ya, kita bahas bersama. Ya Bang, melihat ini Bang, kita tahu bahwa pada kepemimpinan Anies Baswedan ini tentunya ada pembelajaran dan ada upgrading atas program-program yang sudah dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, sehingga improvement itu terjadi ya. Tentunya ini tanpa menjustifikasi bahwa program sebelumnya buruk, tidak, mungkin masih apa istilahnya, perlu perjalanan ya, proses-proses sehingga bisa ada kebijakan-kebijakan yang lebih bisa untuk membuat perubahan ya yang lebih baik. Dan program-program sebelumnya tentunya adalah sebuah proses yang dijalani yang tentunya bermanfaat semuanya. Tapi melihat bahwa kebijakan pada masa pemerintahan Pak Jokowi dan Ahok ini dikembalikan lagi, ini ada sinyalemen apa sebetulnya, Bang? Mungkin Bang Matur bisa menjelaskan. Silakan, Bang. Ada baiknya kita putar video dulu ya sebelum kita berdiskusi. Oh iya, baik. Silakan host, putarkan videonya. Ya, sambil ternyata ada gangguan teknis ya, sambil menunggu ya. Jadi memang secara program tidak ada program yang buruk ya tentunya, dan semuanya patut diapresiasi. Dan tentunya pergantian gubernur ini idealnya semakin memperbaiki semakin baik ya. Dan ini tentunya kita bisa melihat dari improvement pembangunan yang berkelanjutan ini terimplementasikan, dan itu adalah tolak ukur keberhasilan dari kepemimpinan seorang gubernur tentunya. Dan bagaimana bagaimana ini bisa kembali kepada kebijakan-kebijakan lama, tentunya ini menarik untuk dibahas ya. Barangkali videonya bisa diteruskan, silakan host. Heru Budi Hartono akan menghidupkan kembali sistem pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta. Cara pengaduan ini dulunya sempat diterapkan pada era Gubernur Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pengaduan akan beroperasi pada hari Senin hingga Kamis pukul 8:30 hingga 8:30 pagi. Pada era pemerintahan Anies Baswedan, sistem aduan dihapuskan karena dinilai kurang efektif. Untuk mendengar aspirasi dan keluhan warga, Anies lantas meluncurkan aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Melalui aplikasi ini, warga DKI dapat melaporkan aduan dan memantau tindak lanjut dari pemerintah. Ya, itulah video tentang salah satunya adalah tentang mengaktifkan kembali pengaduan ya, pengaduan masyarakat di Balai Kota. Nah, ini sinyalemen kuat sekali ya, bahwa kebijakan-kebijakan lama diaktifkan kembali. Tentunya ada hal yang bisa dibaca petanya ya. Barangkali Bang Matnur bisa
menyampaikan ya, menjelaskan ini, silakan. Ya, terima kasih Bro Eko ya. Jadi kita ini sekarang ini punya PJ Gubernur DKI yang namanya Heru Budi, tetapi kita punya citra rasa seperti 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi tidak ada satu hal yang baru, satu gebrakan yang baru. Saya kira selain hanya mengulang-ulang apa yang sudah ada, setidaknya ada hal yang kita bisa nyata bisa lihat ya, kayak tadi sudah diberitakan, kayak pengaduan di balai kota itu dibuka lagi. Itu kan bukan program hal baru ya. Dan saat ini sebetulnya gini Bro Eko, kita ini ya sebagai publik membutuhkan satu gebrakan apa PLT ini gitu loh. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan begini, ada satu hal yang Heru ini lakukan ya, setidaknya dalam 1-2 hari ini ya, setelah dia menjabat tanggal 16 ya, sekarang tanggal berapa ini, 24 ya, berarti hampir seminggu ya. Heru ini melakukan satu gebrakan yang kalau kita lihat gebrakannya itu adalah gebrakan yang dilakukan di zamannya Ahok gitu. Nah, wajar publik bertanya-tanya, ini Heru Budi Hartono ini gubernur PLT yang melanjutkan programnya Anies Baswedan atau dia melanjutkan programnya Ahok ya. Kalau kita lihat nih ada 6 feature ya, 6 hal ya yang dilakukan oleh Ahok ya, oleh Budi. Yang pertama adalah membuka posko pengaduan di Balai Kota Jakarta. Ini mirip sekali dengan programnya Ahok ya, dan itu dibanggakan betul oleh Ahok di zaman itu ya, bahwa dia mengelola yang namanya pengaduan. Meskipun di zamannya Anies Baswedan itu diperbaharui dengan cara digitalisasi dan juga dengan cara pengaduan langsung di tingkat RT atau RW ya. Bahkan saya pernah punya pengalaman Eko, begitu saya men-tweet langsung Pak Anies, itu langsung ditanggapi oleh Pak Anies. Ya, waktu itu ada kaitannya dengan Jakarta Islamic Center, di mana tiang Jakarta Islamic Center itu udah miring. Ya, saya mengadu di situ, terus langsung direspon oleh Pak Anies dan itu langsung diperbaiki. Dan cara perbaikinya itu luar biasa. Ya, cara perbaikinya adalah dengan apa? Dia melibatkan komponen masyarakat. Jadi membuka bagi komunitas, dalam hal ini ada komunitas panjat tebing yang kemudian memperbaiki yang Masjid Islamic Center. Jadi solusinya kembali kepada masyarakat lagi. Itu kan langkah antisipatif yang menurut saya luar biasa ya, yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi masyarakat mengeluh, kemudian solusinya dicarikan bersama-sama, dan itu model kolaborasi betul yang dilakukan oleh Pak Anies yang meminta bantuan warga sendiri. Jangan-jangan ada komunitas di DKI ini yang punya kemampuan untuk memperbaiki yang dari Islamic Center yang miring. Dan alhamdulillah ternyata ada komunitas pecinta panjat tebing yang memperbaiki itu. Ya, daripada menggunakan apa istilahnya itu alat, tangga dan sebagainya yang mahal dan dalam bentuk safety, tetapi mereka memecahkan dengan sangat cantik kalau menurut saya ya. Nah, kalau dilihat dari program yang lain, bahkan yang digulirkan oleh Heru ini adalah normalisasi Sungai Ciliwung. Ya, normalisasi ini menurut saya satu kebijakan yang identik dengan kebijakannya Ahok. Ya, dia normalisasi dalam arti sungai-sungai itu digali lebih dalam, dipasang tiang-tiang, dan saya kira itu sudah 100% sudah. Nah, jadi banyak narasi-narasi yang disampaikan oleh Heru, gebrakan-gebrakan yang Heru yang sama sekali tidak baru, dan itu sudah out of date karena pernah dilakukan oleh programnya Ahok gitu. Nah, padahal menurut saya pemimpin yang demokratis itu, PLT yang demokratis itu adalah PLT yang tahu aspirasi publik, dan aspirasi publik itu yang terakhir itu adalah aspirasinya yang dibawa oleh Pak Anies. Bukan alih-alih melanjutkan aspirasinya gubernur yang lama yaitu Ahok yang sudah kalah oleh Pak Anies. Itu artinya aspirasinya Ahok tidak cukup
representasi buat kepentingan masyarakat. Buktinya Ahok tidak dipilih lagi kan. Nah ini saya kadang-kadang nggak berpikir ini Bro Eko, kenapa Heru Budi PLT Gubernur DKI ini malah melanjutkan satu program yang sebenarnya sudah tidak relevan dan sudah tidak diinginkan oleh warga DKI. Kira demikian. Nah, ini legitimasinya saya lihat bahwa ada semacam kepuasan tersendiri katanya kalau pengaduan langsung katanya. Hanya saja kan yang jadi persoalan adalah mungkin ada yang sudah mengadu lebih dulu gitu ya. Tapi ini tersalip begitu ya. Nah ini apakah secara manajemen pengaduan ini baik atau tidak ini? Kalau misalkan semuanya harus ke balai kota ya, sementara di daerah masing-masing sudah ada tempat pengaduan begitu. Apalagi secara online sudah terdistribusikan ke sesuai dengan tujuannya begitu. Nah ini melihat ini apakah ini ya mungkin segelintir orang terpuaskan ya, tapi secara manajemen ya, mungkin secara besarnya itu, menurut Bang Matur gimana ini ya? Ini efektif atau tidak? Gini ya, birokrasi di DKI ini adalah milik rakyat Indonesia. Bukan miliknya Jokowi, bukan miliknya Ahok, bukan miliknya Anies Baswedan. Jadi program-program yang dilakukan oleh PLT Gubernur itu seharusnya ya mengacu kepada apa kepentingan publik warga Jakarta saat ini. Ya. Jangan sampai Heru Budi Hartono ini sedang memainkan ego dan juga sedang melakukan politicking lah. Dia tahu bahwa yang mengangkat dia adalah Jokowi, yang dia lakukan gebrakan Heru selama menggantikan Anies nomor 1 adalah menghidupkan kembali program Jokowi Ahok. Yang sebenarnya program Jokowi Ahok itu udah 5 tahun yang lalu itu telah gagal menjadi keinginan publik. Buktinya Ahok tidak terpilih lagi melawan Anies Baswedan kan. Nah, dia harusnya wise, dia harusnya bijak. Bijak dalam arti, lihat kepentingan warga Jakarta itu pengen apa yang sudah baik ini dipertahankan lebih baik. Oleh karena itu, ya saya kira yang harusnya nggak perlulah kemudian melakukan satu program yang sama persis begitu loh. Kan waktu 5 tahun sama waktu ini jauh berbeda. Jadi bolehlah program itu kemudian mungkin mirip tapi dimodifikasi lah. Dilakukanlah satu improvement, satu update. Jangan ini kok kesannya ditiru bulat-bulat gitu loh. Ini mengesankan dia ini antitesisnya Baswedan. Ini mengesankan Heru Budi Hartono ini ingin menjadi antitesis dari Anies Baswedan. Saya nggak tahu apa yang mau dia capai ya, tetapi saya kira kalau Heru Budi ini menservingnya kepada yang mengangkatnya yaitu Jokowi, bukan kepada rakyat Jakarta, kita sebagai rakyat ya itu bisa protes kepada pemimpin meskipun dia PLT. Baik, Anda ini pemimpin publik, bukan pemimpin yang diutus, yang dititip oleh penguasa. Dalam hal ini adalah Jokowi. Ya, banyak hal yang belum tentu keinginan Jokowi belum tentu sama dengan keinginan rakyat. Oleh karena itu pilihlah rakyat. Kepentingan rakyat di atas dari kepentingan manapun. Itu kan esensi demokrasi. Nah, itu yang kemudian kita ingin lihat sebetulnya di waktu 1-2 hari ini perubahan ya yang dilakukan oleh Heru Budi ini menjadi perubahan yang konstruktif, perubahan yang demokratis, perubahan yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat, bukan keinginan minoritas yang sebetulnya itu sudah dikalahkan dalam pilkada kemarin. Demikian. Jelas gini ya, birokrasi di DKI ini adalah milik rakyat Indonesia. Bukan miliknya Jokowi, bukan milik. Ya, petanya nih, kalau membaca ini Bang, petanya ini arahnya akan kemana? Apakah ada kemungkinan menghidupkan kembali hal yang sudah dimatikan ya? Dan mungkin kekhawatiran masyarakat mungkin salah satu diantaranya adalah reklamasi dan sebagainya. Kalau misalkan ada menghidupkan kembali hal-hal yang dianggap positif pada masa lalu ya, yang sebetulnya diantaranya banyak juga hal yang
ditentang oleh masyarakat begitu. Apakah kekhawatiran ini ada? Apakah patut khawatir begitu? Iya, Eko. Jadi kalau masyarakat apakah perlu khawatir dengan program reklamasi ya? Saya kira khawatir perlu. Karena itu bagus menjadi pengawalan. Tapi kalau melihat dari realita kemampuan fiskal dan kemampuan finansial dari pemerintah DKI dan juga investor, saya kira ini sudah lewat ya. Sekarang kita sudah memasuki akan ada resesi ya 2023. Nah, tapi bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan ya. Siapa tahu bukan melaksanakan yang baru, tetapi yang kemarin pulau-pulau yang udah bangun itu mungkin izinnya atau peruntukannya diperuntukkan seperti zamannya Ahok kembali misalkan, yaitu orang-orang kaya bisa memiliki pulau itu, sementara rakyat miskin tidak bisa menikmati pulau itu, apalagi memiliki punya tanah di situ. Nah ini yang perlu diwaspadai. Tapi yang saya kira yang lebih patut diwaspadai adalah incumbent atau apa bukan incumbent, tapi PLT gubernur atau kepala daerah ini ditunjuk untuk menyiapkan agar 2024 nanti itu dimenangkan oleh kelompok-kelompok itu saja. Bahkan kalau saya lihat ada satu indikasi, karena ini kan anaknya Pak Jokowi mau running gubernur DKI ini. Ada indikasi kuat Heru ini dititipkan supaya anaknya Pak Jokowi ini bisa running lancar sebagai calon gubernur pilkada 2024. Dan ini bisa saja karena dia punya power bisa saja melakukan menjadi bagian dari kandidat-kandidat tertentu yang sebetulnya PLT itu harusnya tidak boleh, incumbent juga tidak boleh. Tapi kan daerah sekarang ini kita sudah tahu Heru ini dengan begitu posisinya berarti pasang badan bahwa Heru Budi Hartoni ini adalah bukan mengabdi kepada rakyat Jakarta, tapi mengabdi kepada Pak Jokowi. Makanya Pak Heru ini kita bisa katakan sebagai Jokowi man. Ya, orang yang mengabdinya bukan kepada rakyat yang sekarang dipimpin, tapi mengabdinya kepada yang memilih dia, yaitu Pak Jokowi. Ya, berserta dengan apa istilahnya pembantu kabinetnya, gitu, Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu diluruskan ya, jangan salah arah. Bahwa Pak Heru ini adalah PJ Gubernur DKI yang memimpin warga DKI. Dan warga DKI ini punya aspirasi mayoritas, punya keinginan, dan keinginan ini kenapa kemudian tidak dilanjutkan? Ya menurut saya ini kan ada faktor apa istilahnya changing dan continuity. Ya, dia melakukan changing, tapi changingnya bukan sesuatu yang new, tapi sesuatu yang lama gitu loh. Zaman Jokowi kan ditiru yang lama. Jangan. Itu menunjukkan Anda punya kreativitas. Kalau Anda punya kreativitas, buatlah gebrakan yang memang yang baru, yang bukan bagian yang lalu, apalagi yang lebih lalu gitu. Jadi lebih kelihatan leadership-nya. Kalau ini kan nggak kelihatan sama sekali leadership-nya menurut saya, Bro Eko. Ya, mungkin suara-suara masyarakat sudah ada ya yang merasakan kekhawatiran itu. Kemudian dan memang kita berharap bahwa keberadaan PJ ini yang dipilih oleh penguasa ya dalam tanda kutip bukan oleh rakyat, ini tidak menjadikan sebuah pengkondisian ya sehingga yang terkait dengan penguasa ini akan menduduki ya menjadi calon gubernur berikutnya atau lain-lain ya, dan diharapkan ini demokrasi tetap terjaga dengan baik. Dan last statement, Bang. Ini ya, PJ Gubernur DKI ini ya, ini kan dilantik untuk membawahi warga Jakarta. Warga Jakarta itu ya mungkin sangat merindukan satu kontinuitas. Ya contoh misalkan ya trotoar yang sekarang udah bagus, yang besar-besar, yang lebar-lebar itu kan masih ada di pusat Jakarta saja. Ya, belum sampai di pinggiran utara ataupun Jakarta Timur, ya itu masih sempit-sempit. Nah, kenapa nggak itu dilanjutkan misalkan? Yang tadinya sudah di Jakarta Pusat, ya, sebagian Jakarta Selatan,
ini dengan APBD yang ada digunakanlah diperlebar jalan untuk di daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur yang belum. Saya kira itu kan satu apa istilahnya, satu kontinuitas di mana ini belum selesai, ya. Dan kalaupun seandainya ada gebrakan baru, ya saya kira harus diingat ini bukan Pak Heru, ini bukan gubernur asli, ini PJ. Jadi di mana-mana PJ itu hanya melanjutkan program-program yang ada selanjutnya, mungkin dilanjutkan dan diperindah, diperbagus, ya dipercepat, diakselerasi. Nah kalau ini sekarang sepertinya ini sedang menunjukkan ego dari bukannya egonya Pak Heru sendiri, tapi ini seolah-olah sedang mempertontonkan egonya pemimpin DKI yang lama yang ingin seolah-olah berkuasa. Jadi ada kayak post power syndrome kalau saya melihatnya. Dan ini tidak bagus ya buat masyarakat Jakarta sendiri. Ini seolah-olah elitnya ini bertarung, tapi yang dirugikan warga DKI. Oke lah, gini lah. Sekarang ini musim pancaroba. Sekarang ini musim hujan yang tinggi. Ngapain ya buat yang namanya pengaduan-pengaduan. Udah fokus aja bagaimana menangani banjir. Bagaimana menangani macet. Ya, banjir memang sudah diakui ya, saya kira sudah diakui ini sudah lebih baik surutnya. Tetapi ini kan masih tetap ada banjirnya. Nah ini yang saya kira perlu kita dorong supaya PLT ini bekerja itu sesuai dengan aspirasi rakyat ya. Nah saya ingin mengatakan begini, ini ada capaian-capaian yang belum yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Nah ini grafiknya. Ya, pengguna transportasi umum tingkat 288 juta penumpang. Ini perlu ditingkatkan lagi. Ya, layanan 85% naik kendaraan umum. Ya, bagaimana caranya mengencourage agar 90% masyarakat DKI itu naik kendaraan umum? Ya, bagaimana bersih ini perlu diperluas. Ya. Trotoar untuk jalur sepeda baru 103 km. Kan masa jalur sepeda di Jakarta Selatan saja? Emang orang-orang di Jakarta Utara, di Kalibaru, di Cilincing, atau di Jakarta Barat, di daerah Tanjung Sari nggak butuh naik sepeda? Diperluas. Ini kan aspirasi publik yang perlu juga ditentukan oleh Pak Heru ini. Nah ditambah lagi WiFi baru 14.000 WiFi publik. Kecil sekali, 14.000 itu menurut saya, Bu. Itu perlu di speed up, perlu diakselerasi. Nah, saya kira ini PR yang bisa dilakukan oleh Heru dibandingkan dia melakukan gebrakan yang ternyata gebrakan itu program Jokowi Ahok dulu atau lebih banyak kepada program Ahoknya gitu loh dibandingkan programnya gubernur sebelumnya yaitu Pak Anies gitu yang sebetulnya sudah cukup baik, hanya saja skalanya lebih luas. Mungkin itu menutup dari saya. Oke, baik pemirsa, itulah tadi paparan dari Bang Matnur ya. Semoga bisa menjadi pencerahan dan memang intinya kita berharap bahwa tidak ada unsur-unsur pengkondisian secara politis ya dan sehingga demokrasi itu mengalami kemunduran. Kemudian diharapkan gubernur yang akan datang itu akan lebih baik daripada Pak Anies ya, mempunyai kapabilitas, wawasan, pengetahuan melebihi Pak Anies. Itu yang sangat diharapkan, tentunya akan membawa Jakarta menjadi ibu kota lebih baik dan pembangunannya tidak hanya di beberapa wilayah saja tapi meluas ya, merata begitu. Ya, kita akhiri JSA untuk kali ini. Terima kasih Bang Matnur atas penjelasannya. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Sampai jumpa di JSA yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat berikut.